Mohon izin, Bapak Ibu semuanya, kegiatan webinar pedoman daring akan segera dimulai. Dimohon peserta webinar menonaktifkan mikrofon dan tetap menyalakan kamera selama kegiatan berlangsung dengan menggunakan virtual background yang telah kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Sebagai penambah imun bagi Bapak Ibu sekalian, izinkan kami berpantun. Jalan-jalan sama pacar tapi nggak jajan. Curhat. Bikin tenggorokan jadi kering. Halo Bapak Ibu peserta sekalian. Selamat bergabung di webinar sosialisasi buku pedoman daring. Yang terhormat Kepala Pusat Data dan Informasi Bapak Didi Hamzar, SOS MM. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, serta para peserta yang berbahagia. Pada webinar series yang telah memasuki seri ke-19, di mana pada webinar ini mengambil tema yaitu sosialisasi buku pedoman daring. Izinkan kami memperkenalkan diri, saya sendiri Nopi Apriani, Pranata Komputer, ahli muda di Pusdatin yang pada webinar kali ini akan memandu jalannya kegiatan sebagai MC. Baik, para peserta webinar, saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, sambutan Kepala Pusat Data dan Informasi sekaligus membuka kegiatan webinar pagi ini. Yang kedua, sesi foto bersama. Yang ketiga, paparan dari narasumber yang diikuti oleh sesi tanya jawab. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan penutup. Para hadirin yang kami banggakan, mengawali rangkaian acara pada hari ini, mari kita dengarkan sambutan Kepala Pusat Data dan Informasi dan sekaligus membuka webinar pagi ini. Mohon berkenan kepada Bapak Didi Hamzar, SOS MM untuk menyampaikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Ibu Nopi, MC kita pagi ini. Saya langsung bacakan ya. Yang saya hormati para pejabat pengawas, ya. Pejabat administrator, pejabat pelaksana, pejabat fungsional yang ada di kantor pusat, maupun seluruh peserta ya yang hadir pada pagi ini dari kantor SAR ya. Alhamdulillah pagi ini ya, atas berkah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul untuk melaksanakan giat daring sosialisasi buku pedoman daring ya, dalam jaringan yang dimana buku ini merupakan satu karya persembahan dari tim Syapusdatin untuk menyemangati ya, 50 tahun ya, Basarnas Emas, hari ulang tahun Basarnas Emas ya. Buku ini seperti ini kalau lihat halamannya begitu penuh dengan lampirannya. Nah, seperti ini. Ini tentu buku ini sebagai edisi pertama dimungkinkan masih banyak keterbatasan. Karena IT itu berkembang dengan pesat ya, format-format untuk meeting itu sangat banyak sekali pilihannya. Nah, dalam buku ini kita mengoptimalkan format-format yang umumnya dipakai di kementerian lembaga, sehingga nanti ini akan bisa menjembatani ya, koordinasi kita via daring, baik secara internal dari kantor SAR ke Posar, dari kantor SAR ke potensi SAR atau ke pusat, semua UPT Basarnas maupun itu punya standar daring yang sama. Ya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih untuk semua dukungannya, terutama dari Kepala Basarnas ya, dengan semangat QRSAR-nya, para tim di Madya, tim utama, sehingga kegiatan daring Pusdatin yang sudah pernah hampir kurang 2 minggu itu bisa berjalan sesuai rencana ya. Saya rasa itu dari ada pembukaan pagi ini ya, tetap dengan semangat QRSAR, salam siap Pusdatin. Sambutan ini selesai, sosialisasi buku pedoman daring pagi ini dimulai ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Pak Didi Hamzar atas sambutan yang telah Bapak sampaikan.
Semoga harapan Bapak dengan adanya sosialisasi buku pedoman daring ini dapat mewujudkan IT behavior secara smart di lingkungan Basarnas. Bapak Ibu yang kami banggakan, selanjutnya kita masuk pada sesi materi yang akan disampaikan oleh narasumber Bapak Randy Rezali Eskom MA yang akan dipandu oleh moderator Bapak Dika Andaru Eskom. Mohon host dapat menampilkan Bapak Dika. Selamat pagi Pak Dika, piye kabare? Sepertinya Pak Dika sudah tidak sabar untuk memulai webinar kali ini tanpa berlama-lama. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Novi atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Pusat Data dan Informasi, dan seluruh peserta webinar pagi hari ini. Sebelum memulai sesi webinar pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri melalui pantun. Healing ke laut, ketemu paus biru. Healing ke Paris, ketemu Syahrini. Cakep. Perkenalkan, saya Dika Andaru, moderator kegiatan sosialisasi pedoman daring hari ini. Cakep. Selamat pagi Bapak Randy Rezali. Ya, selamat pagi Pak Dika. Ya, beliau ini adalah Bapak Randy Rezali, saat ini menjabat sebagai subkoordinator infrastruktur sistem informasi, dan beliau juga merupakan fungsional dengan jabatan Pranata Komputer Ahli Muda. Sebelumnya, izinkan kami memberikan pantun terlebih dahulu sebelum sesi materi disampaikan oleh Pak Randy. TV rusak, jangan dipukul. Cakep. Nanti dia bisa mati. Karena semua sudah berkumpul, saya persilahkan narasumber untuk presentasi. Waktu dan tempat saya persilahkan Bapak Randy. Ya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Pusat Data dan Informasi, Bapak Didi Hamzar, Esos MM, dan seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Sebelum memasuki paparan, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun pembuka. Di kota Berlin banyak melati buat seremoni. Semua audien yang saya hormati, izinkan saya memulai presentasi ini. Keren. Untuk host, beberapa paparan mohon dapat ditampilkan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai buku perubahan kegiatan daring Basarnas tahun 2022. Baik, latar belakang buku perubahan daring, kenapa diadakan. Tadi juga sebelumnya Pak Kapus Datin sudah memberitahukan bahwa kegiatan-kegiatan yang berada pada tahun 2019 itu masih kegiatan-kegiatan yang normal, masih ada tatap muka untuk kegiatan rapat, sosialisasi maupun pelatihan. Dan juga kita tahu di tahun 2020 dikarenakan suatu situasi pandemi, maka kegiatan di kantor pusat dilakukan secara daring, baik itu kegiatan rapat, sosialisasi maupun pelatihan. Dikarenakan tidak ada buku pedoman penyelenggaraan daring, maka dari itu Pusdatin berinisiatif membuat buku pedoman daring. Yang kita harapkan buku pedoman tersebut dapat menjadi standar penyelenggaraan daring yang sama di seluruh Basarnas. Oke, next slide selanjutnya. Di buku pedoman daring ada tujuan dan juga pasti ada sasarannya. Yang pertama adalah membangun IT behavior dalam kegiatan daring. Seperti yang kita ketahui, IT behavior itulah perilaku keseharian kita, khususnya dalam pekerjaan sehari-hari, kita based on IT. Saya rasa semua Bapak Ibu daring sudah terbiasa ya, kita mempunyai handphone, kita sering WhatsApp, itu juga salah satu IT behavior, gitu kan? Dan juga itu salah satu yang membangun kita sebagai pegawai agar lebih maju. Yang kedua, melaksanakan tata kelola
dan tata laksana dalam kegiatan daring. Jadi kegiatan daring itu nanti akan dibahas juga tata kelola dan tata laksana itu seperti apa. Nanti di slide ada khusus. Yang ketiga, menyiapkan pengelolaan pembagian tugas kepada petugas pelaksana. Nanti ada slide khusus juga yang membahas mengenai tugas-tugas petugasnya seperti apa. Mengetahui pemanfaatan aplikasi yang digunakan untuk daring. Nah, nanti ada juga slide yang membahas aplikasi-aplikasi apa, ada desktop, Zoom, dan lain sebagainya. Dan mengetahui instalasi perangkat. Ya, jadi nanti petugas mengetahui instalasi perangkat, bagaimana menginstal, misalkan dari PC, koneksikan kamera, bagaimana penggunaan lighting, dan sebagainya. Itu nanti ada slide khusus juga. Dan yang terakhir adalah mengetahui mekanisme penyelenggaraannya. Jadi ada penyelenggaraan daring, ada beberapa penyelenggaraan yang daring khusus rapat, daring khusus seminar, dan daring khusus untuk kegiatan khusus. Itu ada beberapa hal yang sangat berbeda. Sasarannya, terwujudnya Smart Basarnas berbasis IT. Dalam hal ini, setiap pegawai Basarnas wajib Smart IT dan melek IT. Next. Ruang lingkup di buku pedoman daring itu terdapat 5. Yang pertama adalah petugas pelaksananya. Petugas pelaksananya itu bisa mulai dari pengawas, sekretariat, host, co-host, dan notulen. Ya. Itu terbagi-bagi nanti sesuai dengan klasifikasi daringnya seperti apa. Apakah untuk rapat, atau untuk seminar atau webinar, ataupun untuk kegiatan khusus. Ya. Yang kedua, ruang lingkupnya aplikasi yang digunakan. Nah, untuk daring, ini ada banyak pilihan nanti. Kita juga akan bahas koneksi jaringannya. Nah, terutama adalah internet, apakah memakai LAN, atau Wi-Fi, atau ada koneksi jaringan backup, seperti modem. Ya. Nah, itu yang biasanya kita pakai. Lalu ada penyelenggaraan rapat, seminar, dan kegiatan khusus secara daring. Nah, kita akan membahas nanti ya, ruang lingkup penyelenggaraan itu seperti apa sih. Dan juga yang terakhir, biaya aplikasi. Dalam hal ini, biaya untuk subscribe atau berlangganan, karena kalau kita berlangganan, fitur-fitur lebih banyak daripada kita mendapatkan aplikasi yang free. Next. Sekarang adalah kita membahas masalah petugas pelaksana. Nah, di dalam pelaksanaan, petugas pelaksana dari tingkat kepala badan, unit kerja eselon 1, eselon 2, dan satuan kerja berasal dari unit penyelenggara kegiatan daring. Nah, di pelaksanaan ini, kita mengklasifikasikan kegiatan daring ada 3. Rapat secara daring, seminar secara daring, seperti sekarang ini atau yang sering disebut webinar, dan yang ketiga adalah kegiatan khusus secara daring. Kegiatan khusus itu terbagi menjadi 2, kegiatan khusus yang terjadwal maupun kegiatan khusus yang tidak terjadwal. Rutin terjadwal itu seperti contohnya pelantikan, acara sertijab, briefing siaga SAR, ya. Atau lagi misalkan ada rakor, ada raker, gitu kan. Itu contoh-contohnya. Nah, bagaimana dengan kegiatan khusus yang tidak terjadwal? Seperti misalkan kegiatan koordinasi operasi SAR atau direktif dari pimpinan. Nah, itu contoh-contohnya. Next. Nah, ini adalah gambar terhadap pelaksanaan. Contohnya, misalkan Kepala Basarnas, dia ingin mengetahui kondisi kapal berikut dengan alat komunikasinya yang ada di kapal. Karena kondisinya pandemi, dia ingin tahu, ya, dan dia ingin melakukan daring. Maka dari itu, Kabadan memerintahkan kepada Deputi Sarpas dan Siskom. Dan Deputi Sarpas dan Siskom akan meneruskan ke Direktur Siskom dan Direktur Sarpras. Ya. Kedua
direktorat tersebut dia wajib menunjuk petugas-petugasnya, mulai dari pengawasnya apa, hostnya siapa, co-hostnya siapa, sekretarisnya siapa, notulennya siapa, dan harus diklasifikasikan apakah ini bentuknya webinar, apa bentuknya rapat, ya kan, atau kegiatan khusus atau hanya arahan dari Kabadan. Nah, itu harus ditentukan. Untuk petugas teknisi jaringan itu khusus dari Pusdatin. Jadi harus dilihat temanya. Kalau temanya itu kayak yang tadi saya bilang lebih kepada mau tahu urusan kapal atau lebih mengetahui situasi komunikasi di kapal, petugasnya berasal dari unit kerja masing-masing. Jadi tidak bisa misalkan hostnya dari Biro Perencanaan nggak bisa gitu. Harus dari unit kerja masing-masing yang bersangkutan. Contoh lain misalkan Kabadan mau mengetahui proses pencairan di bendahara, itu kan berarti di Biro Umum, ya kan? Kabadan akan menginstruksikan ke Pak Sestama, Pak Sestama akan menginstruksikan ke Kepala Biro Umum. Nah, petugas pelaksana daringnya itu berasal dari Biro Umum. Ya, sampai sini cukup jelas ya. Mungkin nanti kalau ada yang bertanya, silakan di akhir paparan. Next. Ya, baik. Nah, ini adalah petugas pelaksana rapat secara daring. Ya, seperti saya sampaikan bahwa klasifikasi daring itu ada 3, ada rapat, ada seminar, dan ada kegiatan khusus. Tugas pelaksana rapat secara daring itu ada 5 petugasnya. Yang pertama adalah pengawas. Pengawas berasal dari unit kerja terkait, ya. Tugasnya yaitu memberikan arahan dan melakukan kontrol bersifat administratif maupun bersifat teknis kepada tim dalam pelaksanaan layanan daring. Yang kedua, teknisi jaringan itu berasal dari Pusdatin atau unit kerja atau satuan kerja yang melaksanakan daring. Ya. Tugasnya menginventarisasi dan menyiapkan peralatan jaringan sesuai kebutuhan daring. Ya. Melakukan instalasi perangkat jaringan. Yang ketiga, memastikan koneksi jaringan internet sesuai kebutuhan. Yang ketiga, sekretaris. Sekretaris itu berasal dari unit kerja atau satuan kerja yang melaksanakan daring. Tugasnya mempersiapkan prosedur administrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan daring, menginformasikan tautan daring kepada pelaksana dan peserta, dan mendokumentasikan administrasi hasil pelaksanaan daring. Dan yang terakhir, dia membuat laporan pelaksanaan daring. Host atau co-host itu berasal dari unit kerja terkait. Ya. Tugas host yang seperti kita sering mungkin tahu, memulai dan menghentikan meeting untuk seluruh peserta, menerima atau menyetujui kehadiran peserta daring, mengatur tampilan, layout, dan kalau co-host lebih kepada tugas membantu host. Next. Petugas pelaksana seminar secara daring. Baik, jadi petugas pelaksana daring rapat dengan seminar itu bedanya adalah di seminar ada tambahan narasumber dan moderator. Seperti sekarang ini adalah kegiatan daring seminar atau yang lebih dikenal webinar namanya. Jadi ada tambahan narasumber dan moderator. Narasumber itu bisa dari internal Basarnas maupun dari eksternal, dan jumlah narasumber itu mengikuti ya. Jadi begitu temanya bisa 1 atau 2 gitu, tergantung dari penyelenggara daring tersendiri ya. Dan juga ada moderator seperti tadi Pak Dika ya. Dia sebagai pemimpin seminar daring dan menjadi penengah atau pengendali pada acara pembicaraan atau diskusi. Next.
Ini adalah petugas pelaksana kegiatan khusus secara daring. Ya. Kegiatan khusus secara daring ini sama petugas pelaksananya dengan kegiatan seminar atau webinar. Cuman ada tambahan petugas dari luar unit kerja yang melaksanakan daring, yaitu protokol dan humas. Dan ini pun sering kita lakukan juga di kantor pusat ya, untuk kegiatan-kegiatan seperti setijab, pelantikan gitu kan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Next. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang mendukung kegiatan daring. Ya, baik itu rapat, seminar maupun kegiatan khusus. Ada Zoom Meeting, ada Cisco Webex, Google Meet, Microsoft Teams, maupun yang ada di Basarnas sebelumnya kita sering pakai Avaya, Scopia, Desktop. Gitu kan. Ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk kegiatan daring ya. Salah satunya silakan dipilih, tutorialnya pun banyak di internet ya kan, silakan nanti di browsing ya. Next. Baik, ini adalah media informasi digital dan media promosi digital. Kenapa ada media informasi digital dan media promosi digital? Ini sebagai bagian dari identitas kegiatan pelaksanaan daring. Yang wajib ada di flyer digital atau spanduk digital yaitu lambangnya Basarnas, itu sudah pasti. Logo Basarnas, judul dan nama kegiatan. Nama dan foto narasumber, moderator, dan MC. Tanggal waktu dan tempat kegiatan. Tautan pendaftaran atau tautan seminar. Nama dan kontak narahubung. Nah, ada logo nilai ASN yang berakhlak. Logo 115, logo Quick Response, sosial media Basarnas, dan sponsor jika ada. Itu untuk yang flyer digital. Bagaimana dengan yang virtual background? Minimal ketika kita membuat virtual background, terdapat lambang Basarnas, logo Basarnas, judul dan nama kegiatan, logo nilai ASN, logo 115, dan logo Quick Response. Minimal ada yang tadi saya sebutkan. Ya, dan diusahakan membuat flyer digital atau virtual digital semenarik mungkin ya, jadi tidak terlihat membosankan. Next. Nah, ini seperti contohnya ada lagi flyer digital dan virtual background. Di sini juga ada permainan warna, ada permainan desain gitu kan. Dan flyer digital maupun virtual background itu dibuat oleh unit kerja penyelenggara daring. Ya, sekali lagi saya tekankan, dibuat oleh penyelenggara daring. Unit kerja penyelenggara daring. Ya. Next. Koneksi jaringan. Nah, ini yang paling penting, Bapak Ibu peserta webinar. Tanpa ada koneksi jaringan untuk kita menyelenggarakan daring itu tidak mungkin ya. Seperti kejadian kemarin sudah mulai sebentar perlu ada error. Jaringan yang paling utama untuk kegiatan daring sebisa mungkin menggunakan LAN karena lebih stabil bandwidth-nya. Apabila Bapak Ibu sedang WFO pun atau WFH, kalau ada bisa pakai LAN, kalaupun tidak ada bisa pakai modem yang berbentuk USB, dan tentunya kalau di rumah modemnya harus diisi pulsa ya Bapak Ibu ya, karena nggak mungkin juga ada modem nggak ada pulsa ya, nggak bisa juga digunain gitu. Dan kalau untuk di kantor saya tekankan minimal pakai LAN. Kalaupun tidak ada LAN, gunakan Wi-Fi. Wi-Fi tidak ada juga, pakai modem GSM USB. Baik, itu koneksi jaringan. Next. Penyelenggaraan rapat daring ya. Jadi penyelenggaraan daring itu terdapat 3 tahapan.
Ya, mulai dari persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. Di tahap persiapan, setiap unit kerja yang melaksanakan daring ya, berkoordinasi dengan Pusdatin terkait kebutuhan jaringan. Ya. Jadi unit kerja membuat surat permintaan dukungan teknisi jaringan ke Pusdatin, Pusdatin akan balas dan akan mengirimkan nama-nama teknisi tersebut. Selanjutnya teknisi akan berkoordinasi dengan PS unit kerja. Dan juga tahap persiapan, unit kerja sudah menunjuk siapa pengawasnya, siapa sekretariatnya, host, co-host, ya, sampai dengan notulis, ya, dan juga sudah mengklasifikasikan rapat daring atau seminar atau kegiatan khusus. Setelah sudah siap, tahap pelaksanaan, seluruh petugas melaksanakan tugasnya masing-masing. Dan juga di sini pengawas ngecek lagi berupa surat undangan atau surat perintah atau surat hadir dan notulensinya. Setelah itu, setelah pelaksanaan selesai, wajib melaporkan untuk mengevaluasi. Jadi setiap unit kerja setelah melaksanakan daring wajib melaporkan ke pimpinan unit kerja masing-masing. Jadi dilaporkan plus minusnya seperti apa. Jadi minusnya kegiatan daring hari ini, kedepannya bisa dikurangi. Next. Penyelenggaraan seminar daring. Ya, ini tahapannya sama ya, seperti penyelenggaraan rapat daring. Ada 3 tahapan, bedanya di persiapan saja. Sama seperti sekarang ya. Jadi kalau penyelenggaraan seminar daring atau webinar daring, biasanya tuh sehari sebelum hari H tuh ada gladi dan uji coba ya. Yang digladikan tuh sesuai rundown acara, hardware-nya, perangkat-perangkatnya, kestabilan jaringannya gitu. Audio, videonya, sound-nya gitu seperti apa gitu. Bedanya hanya di situ. Ya, untuk tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan evaluasi itu sama. Next. Penyelenggaraan kegiatan khusus daring. Nah, ini tahapannya juga sama ya. Ada tahapan persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan dan evaluasi. Tidak ada yang berbeda. Yang berbeda itu hanya di sini ada fungsinya protokol dan humas. Karena biasanya ini melibatkan pimpinan ya. Dalam rangka rundown pimpinan itu seperti apa. Dan pengawas ini harus aktif ya di sini. Di tahap persiapan menanyakan ke protokol atau kehumasan ya terkait jadwal pimpinan. Next. Biaya aplikasi kegiatan secara daring. Nah, yang dimaksud biaya itu Bapak Ibu kan sudah tahu. Apabila kita menggunakan seperti ini Zoom meeting, kalau kita menggunakan yang free itu mencapai hanya 100 orang dan menitnya pun hanya sampai 40 menit. Fitur-fiturnya pun terbatas. Dan apabila kita menggunakan yang berbayar, itu bisa sampai 500 sampai 100 peserta dan fitur-fiturnya pun lebih banyak, lebih variatif dan bisa terhubung langsung ke sosial media, ke YouTube dan juga beban biaya ini ya dibebankan kepada anggaran belanja masing-masing unit penyelenggara kegiatan daring. Baik, Bapak Ibu, itulah paparan dari saya. Sebelum saya mengakhiri, izinkan saya menyampaikan pantun. Masa kuah jangan berserakan. Cakep. Di Papua. Cakep. Paparan pedoman telah kami sajikan. Semoga berguna buat hadirin semua. Paparan selesai, saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan ke moderator. Baik, Bapak Randy, terima kasih atas pemaparannya. Kita semua jadi lebih mengetahui ya apa saja yang telah disampaikan oleh Pak Randy terkait dengan buku daring itu sendiri dan insya Allah apa yang telah disampaikan oleh narasumber
ilmunya ini bermanfaat gitu kan bagi kita semua. Dan untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Jika ada dari Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan, bisa menggunakan fitur chat yang ada di Zoom maupun bisa menggunakan fitur raise hand. Tempat dan waktu saya persilakan jika ada. Baik, untuk pertanyaan kami sudah ada yang menanyakan kepada kami, yaitu dari beberapa pertanyaan. Di sini ada pertanyaan yang terkait dengan bagaimana peran atau siapa peran dalam pelaksanaan kegiatan daring. Untuk Bapak Randy selaku narasumber, apakah bisa dibantu untuk menjawabnya, Pak? Siapa aja nih yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan daring? Oh iya, baik. Untuk kegiatan daring, ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ya, kita lihat klasifikasi daringnya. Apabila untuk kegiatan rapat, itu terdapat petugas pelaksananya, yaitu pengawas, sekretaris, host, tulis, yang itu adalah petugas yang berasal dari unit kerja atau satuan kerja yang melaksanakan kegiatan daring. Sedangkan untuk teknisi, jaringan berasal dari Pusdatin atau unit kerja yang melaksanakan rapat secara daring. Untuk kegiatan seminar secara daring, itu ditambahkan moderator dan notulis. Tetap ada pengawas, ada sekretaris, ada host dan co-host, moderator dan notulis. Itu yang petugas berasal dari unit kerja. Sedangkan petugas teknisi jaringan tetap dari Pusdatin. Yang ketiga, untuk kegiatan khusus secara daring, ya, tetap ada pengawas, sekretaris, moderator, host, co-host, dan notulis. Dan petugas tersebut berasal dari unit kerja yang menyelenggarakan kegiatan daring. Untuk petugas protokol berasal dari bagian protokoler di lingkungan kantor pusat atau satuan kerja Basarnas. Dan untuk petugas humas berasal dari bagian humas di lingkungan kantor pusat atau satuan kerja Basarnas. Sedangkan untuk teknisi jaringan tetap dari Pusdatin atau unit kerja satuan kerja yang melaksanakan kegiatan. Jadi begitu, Pak Dika. Baik, Bapak Randy, terima kasih atas tanggapan dan jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, ada lagi. Bagaimana sih dalam persiapan daring ini kan diperlukan alat ya. Tadi sudah disampaikan juga, selain ada aplikasi, ada juga peralatan yang diperlukan. Nah, kira-kira apa saja sih alat yang diperlukan? Misalnya unit kerja terkait kan nggak lengkap nih alatnya gitu. Untuk solusi tersebut bagaimana Bapak Randy? Ya, terima kasih Pak Dika. Itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi untuk kegiatan daring, ya minimal itu ada laptop yang sudah include kamera. Kalaupun tidak ada kamera eksternal, ya. Dan yang pasti ada jaringan internet. Tadi saya sudah sampaikan, minimal jaringan internet memakai LAN. Kalaupun tidak LAN, pakai Wi-Fi. Wi-Fi tidak ada, memakai modem. Ya, modem, usahakan modemnya USB. Dan tentunya modemnya diisi pulsa ya, jangan sampai lupa gitu. Dan kalau unit kerja kekurangan perangkat, ya, unit kerja tersebut dapat bersurat ke Pusdatin. Jadi nanti Pusdatin akan membalas surat tersebut apabila masih terdapat persediaan perangkat. Jadi kita akan membalas surat tersebut ke unit kerja sesuai dengan peralatan yang kita punya. Itu, Pak Dika. Baik, terima kasih Bapak Randy atas tanggapannya. Jadi memang ya untuk dalam kegiatan daring ini, terkhusus untuk host maupun co-host itu memang lebih membutuhkan spek yang agak lebih besar ya, dari segi spesifikasi hardware, perangkat keras maupun dari sisi jaringan juga ya Pak ya. Iya. Ini ada pertanyaan terakhir Pak terkait dengan kira-kira nih, sebentar aku baca dulu ya Bapak izin. Oh iya, kita kan dalam pelaksanaan kegiatan daring tidak menutup kemungkinan Pak, dan kita nggak berharap juga sih ada kejadian yang memang
kejadian yang bersifat darurat gitu Pak, dan kita tuh mengharuskan menghentikan kegiatan. Nah itu yang perlu dilaksanakan dari kegiatan daring itu bagaimana Pak? Karena kan kita nggak tahu ya, entah jaringan tiba-tiba mati atau mungkin ya istilahnya gempa bumi atau sebagainya gitu Pak. Terima kasih. Ya, baik Pak Dika, itu pertanyaan yang sangat bagus. Jadi di buku pedoman daring di bab 5 ada yang namanya kondisi darurat ya. Jadi ketika kondisi darurat terjadi, ketika berlangsungnya kegiatan daring, ya, pengawas itu dapat menghentikan penyelenggaraan daring. Tapi sebelumnya pengawas dapat berkoordinasi dengan pimpinan penyelenggara daring. Gitu. Apabila disetujui, dapat dihentikan. Gitu. Jadi begitu Pak Dika. Baik, terima kasih Bapak Randy atas tanggapannya. Kebetulan nih masuk satu pertanyaan lagi dari unit kerja, kebetulan langsung japri ya di WhatsApp. Jadi ada yang bahasanya apa ini, kepo kayaknya nih Pak. Jadi selama ini tuh Pusdatin sudah mengawal atau melaksanakan kegiatan daring di lingkungan Basarnas sudah berapa kali ya Pak ya kira-kira Pak? Karena kan dalam hal ini kita memang sudah banyak istilahnya alhamdulillah berkontribusi ya Bapak. Jadi dalam hal ini kira-kira ada yang bertanya nih, Pusdatin tuh selama ini udah berapa kali gitu Pak pelaksanaannya dari tahun sebelumnya maupun yang Bapak tahu. Terima kasih Bapak. Ya, baik Pak Dika. Jadi dari awal 2020 sampai dengan sekarang kita sudah banyak sekali ya asistensi kegiatan daring. Ini bisa dilihat di share screen ya. Tahun 2021 dari bulan Mei sampai Desember total sudah 113 kali kita melakukan kegiatan daring ya. Nah, di tahun 2022 Januari sampai dengan Maret sudah 29 kali. Ini Pusdatin semua yang mengawaki. Sebagaimana kita ketahui Pusdatin itu tugasnya tidak hanya mengawaki kegiatan daring ya, banyak tugas-tugas kita. Salah satunya tuh kita ingin menambahkan nilai SPBE dalam kegiatan instansi Basarnas. Kita ingin melakukan kegiatan satu data Indonesia, gitu kan. Kita ingin nantinya ada audit TIK dan sebagainya. Kadang kegiatan-kegiatan ini tuh yang menyita waktu tugas-petugas Pusdatin dalam mengerjakan tugas pokoknya yang utama gitu. Makanya di sosialisasi ini kami harapkan setiap unit kerja dapat mandiri ya untuk menjalankan daring gitu. Jadi tupoksinya Pusdatin itu lebih tertuju ya. Itu saja Pak Dika. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas tanggapannya dan penyampaiannya. Dari data tersebut bisa dilihat ya Bapak Ibu sekalian bahwa di masa pandemi COVID ini memang cukup banyak ya kegiatan daring ini, dan memang Pusdatin saat ini memang ingin berfokus lebih lanjut dengan giat lainnya, dan memang kita ingin menumbuhkan rasa IT behavior dari Bapak Ibu sekalian. Ini sebenarnya saya mau menutup sesi, cuman kebetulan ada lagi nih pertanyaan lebih terkait dengan apa ada pelatihan nih Pak untuk kegiatan daring. Jadi untuk teman-teman unit kerja maupun di UPT kan mungkin pengen tahu ya apa saja gitu yang perlu dilakukan dari masing-masing struktur organisasi yang sudah di Bapak jelaskan, dan kira-kira ada pelatihan nggak sih Pak untuk kegiatan daring itu? Ya, baik. Untuk kegiatan daring, apabila diperlukan pelatihan, dapat dilakukan pelatihan ya. Dengan nanti kita berkoordinasi juga Mbak Diklat ya sebagai penyelenggara pelatihan ya. Dan kita pun petugas Pusdatin mungkin sebagai pengajarnya gitu ya. Dan itu sangat memungkinkan Pak Dika. Gitu. Baik, Pak Randy. Terima kasih. Ini kebetulan saya baru lihat chatnya. Kebetulan ada dari Kansar Jakarta dari Bapak Agus. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Bapak Agus dari Jakarta memberikan pertanyaan nih. Ada 2 pertanyaan nih Pak Randy. Yang pertama yaitu dalam hal penyelenggaraan kegiatan khusus daring,
adakah draft khusus draft baku ya, draft baku keseluruhan dokumen pendukungnya gitu selain surat penyampaian sebagaimana terlampir pada buku pedoman daring. Dan yang kedua yaitu dapatkah disampaikan secara detail mengenai biaya penyelenggara kegiatan daring? Apakah tidak bisa UPT yang mau melaksanakan kegiatan tersebut tidak terbebani gitu kan dalam hal dukungan aplikasi daring? Terima kasih. Ya, baik. Yang pertama, ya terima kasih ya dari Kansar Jakarta sudah bertanya. Untuk yang pertama, apakah ada draft baku keseluruhan dokumen? Ya, draft bakunya itu untuk penyampaian, kayak contoh penyampaian surat, itu sebenarnya surat dari unit kerja ke Pusdatin untuk permintaan teknisi jaringan itu sebenarnya hal yang umum ya isinya gitu. Tapi draft baku ini sebenarnya tidak baku ya. Apabila kita melakukan pengiriman surat dari unit kerja ke Pusdatin, itu yang biasa ya, penyampaian atau permintaan teknisi jaringan, itu hal yang biasa gitu. Tapi kalau buku pedoman daring yang nanti sudah disahkan oleh kepala badan, itu pun nanti kita akan share gitu. Dan yang kedua, detail penyelenggaraan daring ini memang kita usahakan itu setiap unit kerja dapat berhitung ya. Saya rasa itu tidak mungkin tidak bisa dihitung gitu. Apalagi kalau kita mau menghitung biaya aplikasinya, itu tertera di website masing-masing berapa biayanya, apa mau berlangganan setahun juga tertera gitu kan. Terus juga apabila kita ingin membeli pulsa modem juga sekarang banyak di website tertera gitu, jadi bisa dihitung gitu. Jadi sangat tidak mungkin kalau tidak bisa dihitung gitu. Itu aja dari saya. Baik Bapak Randy, terima kasih. Untuk Bapak Agus dari Jakarta, apakah sudah sesuai Bapak untuk jawabannya? Kalau menurut saya sih, saya cuma yang pertanyaan saat ini terkait draft baku mungkin ya saya maklumin ya Pak ya. Namun yang tadi terkait soal pembebanan anggaran. Jadi saya perlu lihat apabila memang dibebankan, kita akan mendetailkan kembali terhadap RKKA nanti untuk di PT. Yang kedua, bisakah tidak? Misalkan contoh, kita ada rapat mendadak dengan stakeholder kita. Dalam hal ini mungkin instansi yang terkait bersama dengan hal kontingensi dan sebagainya. Cuma sekitar 4 jam, 1-3 4 jam. Itu Pak maksud saya. Jadi apakah bisa tidak terbeban seperti itu Bapak, mohon izin. Terima kasih. Kak Rika, nih mau saya bantu jawab si Pak Agus nih. Siap Bapak, silakan. Oke, terima kasih ya Pak Agus. Nah, gini dong. Jadi orang tuh mau tahu, cari tahu ya dari A sampai. Nah, Pak Agus maupun yang lain di buku pedoman daring ini itu dilampir tuh detail sudah disiapkan bagaimana menyelenggarakan daring dari mulai jaringannya, tugas daripada pengorganisasi tugas tadi, dari pengawasan regulasi sampai kepada teknis pengalokasian. Nah, ini memang karena buku ini baru sosialisasi, kan nanti kan akan kita kirim. Nanti tolong dibaca. Nah, kaitan dengan pembiayaan ini penting nih. Kantor satu kan punya kepala kantor selaku kuasa pengguna anggaran. Ya. Nah, tahun ini kita sudah memulai mendistribusikan alokasi internet ke masing-masing kantor. Nah, silakan nanti kepala kantor melalui RKKL ya, karena sudah ada buku pedoman daring ini sebagai referensi dasar untuk mengusulkan kebutuhan alokasi daring. Mungkin bisa bayarlah. Memang ini kan tugas bukan main-main ya. Ini kan udah tuntutan dari pemerintah smart government berbasis IT ya. Baik, Bapak Kapus, terima kasih atas tanggapan dan jawabannya, dan terima kasih untuk Bapak Agus dari Jakarta berkenan untuk memberikan pertanyaan. Ini kita akan memasuki sesi akhir yang sebelumnya akan saya jelaskan untuk resumenya ya untuk kegiatan webinar pagi hari ini. Yang pertama, apabila ada acara terkait dengan unit kerja terkait, maka untuk struktur organisasi dari daring tersebut bisa diwakili oleh personil unit kerja tersebut. Nah, kecuali untuk personil jaringan atau teknisi jaringan tetap diasistensi oleh Pusdatin. Untuk beberapa kegiatan daring yang berlangsung di kantor pusat,
sudah dilaksanakan oleh beberapa unit kerja yang memang terkait dengan acara tersebut gitu. Jadi memang sudah ada beberapa unit kerja ya di pusat yang sudah bisa bisa dibilang mandiri atau bisa handle sendiri acaranya gitu. Dan untuk yang poin selanjutnya, jika dari Bapak Ibu sekalian yang sekiranya memang masih ada yang perlu ditanyakan terkait buku daring ini, bisa hubungi kami dan kami insya Allah akan selalu bersedia untuk menyampaikan. Dan terakhir diharapkan dengan adanya buku pedoman daring ini dapat membantu semua unit kerja di kantor pusat maupun di kantor UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Handaru, saya ke MC. Terima kasih Pak Dika yang telah memandu webinar pagi ini dan Pak Randy atas paparannya yang sangat bermanfaat. Alhamdulillah, puji syukur kegiatan webinar ini telah berlangsung dengan lancar. Semoga dengan webinar sosialisasi buku pedoman daring ini dapat membantu memberikan penjelasan dan pencerahan kepada Bapak Ibu semuanya mengenai tata kelola dan tata laksana kegiatan daring di unit kerja atau UPT tempat Bapak Ibu bertugas. Para hadirin yang kami hormati, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena telah berpartisipasi dalam acara webinar ini, meskipun acaranya berlangsung secara online. Semoga senantiasa bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara ini berlangsung. Sebelum saya tutup kegiatan webinar ini, izinkan saya berpantun. Saya sudah menyiapkan 2 pantun. Berbulan-bulan saya menabung. Agar dapat jalan-jalan ke Nusa Dua. Terima kasih Bapak Ibu yang telah bergabung. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Lagi pergi ke warung membeli ciki. Jangan lupa membeli susu. Saya Novi Apriani, sampai berjumpa di webinar lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.